Halo, Assalamualaikum anak-anak Ibu. Selamat berjumpa lagi kita pada pertemuan kelima ini dengan bab 2 mengenai masalah sosial. Oke, kita lanjutkan materi kita itu dengan masalah sosial hari ini, yaitu kita bahas yaitu perilaku menyimpang. Nah, sebelumnya KD yang kita bahas masih KD yang kemarin, yaitu 3.2 tentang menganalisis masalah sosial dalam kaitan dengan kelompok sosial dan eksklusi sosial di masyarakat. Nah, minggu lalu kita bahas jenis-jenis masalah sosial di masyarakat, yaitu kemiskinan. Sudah kita bahas apa itu kemiskinan. Lalu yang kedua ini, pertemuan kelima ini kita bahas tentang penyimpangan pada mata pelajaran sosiologi ini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, rasanya materi penyimpangan sosial ini sudah kita bahas pada kelas 1 di semester 2. Kemarin minggu waktu ke kelas 1 Ibu bagi kelompok per kelompok dengan sub-sub bahasan. Nah, baiklah kita akan mengalami pengulangan lagi materi ini lebih dalam lagi. Nah, penyimpangan ini adalah dikatakan deviance, yaitu digunakan oleh para sosiolog untuk merujuk pada tiap pelanggaran norma, mulai dari pelanggaran kecil, misalnya memetik bunga hias dari tetangga, sampai pelanggaran yang serius seperti pembunuhan. Nah, kalau dikatakan penyimpangan, yaitu tindakan yang tidak berlaku di luar norma dan nilai secara sadar ataupun tidak sadar. Adapun faktor-faktor penyimpangan sudah kita pelajari juga waktu kelas 1 semester 2. Faktor penyimpangan ada di sini 13 lebih jelas di detail dijelaskannya. Kalau kelas 1 kita bahasanya cuma 11. Nah, yang pertama longgarnya tidak nilai dalam norma. Nilai dan norma masyarakat itu berbeda dengan nilai masyarakat lainnya. Misalnya free sex di Indonesia dianggap penyimpangan, sedangkan di masyarakat barat merupakan hal yang biasa dan wajar. Jadi, longgarnya nilai dan norma itu karena dianggap di barat itu biasa, jadi orang Indonesia mencoba juga free sex itu, sehingga terjadilah penyimpangan. Yang kedua berasal genetika. Setahu kita genetika itu berarti fisik seseorang. Nah, masalah genetika menyebabkan fisik seseorang dengan karakteristik tertentu menjadi kajian dari ilmu biologi. Demikian juga implikasinya bagi masalah-masalah perseorangan menjadi menganalisis implikasi sosial yang terjadi dari pelaku menyimpang. Jadi genetika juga ini bisa terjadi untuk masalah individu sehingga menyebabkan pelaku menyimpang. Contohnya kegilaan. Kegilaan kenapa dikatakan masalah genetika? Mungkin ada usul-usul orang tuanya yang gila sehingga ada turun ke anaknya mungkin agak rada-rada stres sedikit. Lalu perilaku seks menyimpang, orang menjadi seksualnya homoseksual, lesbianisme, lalu transseksual. Itu karena adanya faktor genetika juga di mana seseorang terjadi proses internalisasi terhadap lingkungannya sehingga menjadikan dirinya berbeda dengan yang lain. Contohnya dia seorang perempuan ingin menjadi seorang laki-laki, itu kan adalah transseksual. Lalu lesbianisme karena proses internalisasi juga dalam lingkungan masyarakat sehingga menyebabkan juga dia menyimpang. Nah, jadi terjadi pada dirinya sendiri, itu kan faktor genetika juga. Begitu juga dengan homoseksual. Nah, yang ketiga adalah sosialisasi yang tidak sempurna. Seperti kita ketahui, waktu kelas 1 kita sudah mempelajari apa itu sosialisasi. Sosialisasi itu adalah proses belajar, mempelajari norma-norma dan nilai sosial menjadi anggota di masyarakat. Nah, bagaimana sosialisasi yang tidak sempurna itu? Jadi, yang kita pelajari nilai dan norma di masyarakat itu yang tidak sesuai dengan dalam diri kita sendiri. Nah, proses sosialisasi tidak sempurna ini menimbulkan pelaku menyimpang. Contohnya, orang tua yang sibuk bekerja menyebabkan anak tumbuh kembang tidak memahami nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Kenapa begitu dikatakan sosialisasi tidak sempurna? Karena orang tuanya sibuk bekerja sehingga tidak mengajari nilai-nilai yang ada yang baik untuk diteladani oleh anak. Nah, sehingga timbullah dia proses sosialisasi yang tidak sempurna. Akhirnya dia menyimpang. Apa menyimpangnya? Dia bergaul yang salah, merokok, kecanduan narkoba, dan lain sebagainya. Proses sosialisasi tidak sempurna ini meliputi 3 hal. Ada proses internalisasi, yaitu proses
yang menjadikan nilai dan norma itu menjadi jati diri pada dirinya sendiri. Lalu yang kedua, proses sosialisasi, yaitu proses belajar nilai dan norma di masyarakat menjadi anggota masyarakat. Lalu proses pembudayaan atau enkulturasi, yaitu budaya-budaya yang dipelajari dalam kehidupan sosialnya ditanamkan dalam dirinya sendiri mengenai budaya yang sudah dipelajari, sehingga menimbulkan dia menjadi lebih dalam beradat, berbudaya, dan sebagainya. Yang keempat, sosialisasi subbudaya yang menyimpang. Di sini sosialisasi subbudaya menyimpang berbeda dengan sosialisasi tidak sempurna, di mana kalau subbudaya menyimpang yaitu bagian kebudayaan yang menyimpang. Sub adalah bagian, kebudayaan adalah kebiasaan yang menyimpang. Nah, di sini dikatakan pelaku menyimpang terjadi pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai subbudaya menyimpang, yaitu suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma budaya yang dominan pada umumnya. Nah, biasanya ini melalui proses-proses sosial. Contohnya imitasi. Imitasi itu meniru seseorang atau perilaku seseorang. Jadi ditirunya apa yang dipandanginya itu baik ataupun yang salah. Lalu kecewaan yang agresif. Kecewaan yang agresif itu seperti membunuh orang atau menyimpan rasa dendam. Nah, itu biasanya karena juga proses sosial. Kenapa dia bagian subbudaya menyimpang? Jadi bertentangan dengan norma yang ada dengan dominan pada dirinya sendiri. Lalu masyarakat tinggal di lingkungan kumuh. Masyarakat tinggal di lingkungan kumuh juga termasuk budaya menyimpang. Kenapa? Orang masyarakat di lingkungan kumuh ini bersifat keras wataknya, suaranya lebih kuat. Kenapa mereka begitu dikatakan menyimpang? Karena mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. 5. Mental yang tidak sehat. Maksudnya mental yang tidak sehat ini adalah mental diri atau kepribadian sendiri yang lemah. Jadi bila kepribadian sudah lemah, lalu imannya dalam proses sosialisasi juga lemah, dan pengendalian diri mereka tidak kuat sehingga mudah melakukan penyimpangan. Contohnya, sakit hati terhadap seseorang sehingga dia membunuh seseorang. Itu kan adalah sikap mental yang tidak sehat. Lalu dia tidak bisa mengontrol pergaulannya, berteman dengan orang-orang yang salah, juga ikut menjadi orang-orang yang salah. Itu adalah sikap mental yang tidak sehat. Atau dia sakit hati karena diputuskan oleh pacarnya, lalu dia bunuh diri atau membunuh pacarnya kembali. Itu juga sikap mental yang tidak sehat. Yang keenam, ketidakharmonisan keluarga. Ini berkaitan juga pada sosialisasi tidak sempurna tadi, di mana tadi orang tuanya sibuk sehingga dia mencari pergaulan yang salah. Nah, di sini juga melalui juga ketidakharmonisan keluarga juga memicu juga penyimpangan, di mana perceraian kedua orang tua atau hubungan orang tua yang tidak seimbang dengan pendapat dan tujuan membuat sosialisasi anak terganggu, dan anak akan mencari pelampiasan rasa sedih dan sakit hatinya di lingkungan sosialnya, baik melalui pertemanan, dan bisa mengarahkan ke penyimpangan bila nilai-nilai yang diambilnya buruk. Contohnya berteman dengan pecandu narkoba, lalu bunuh diri, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pelampiasan rasa kecewa. Artinya ketegangan antara budaya dan struktur sosial. Akibatnya pihak-pihak melakukan protes, unjuk rasa, dan perusakan dan sebagainya. Maksudnya di sini ketidakseimbangan pimpinan dengan apa yang diperintahnya melalui sosialisasi yang di masyarakat, sehingga masyarakat merasa kecewa apa tujuan dan visinya tidak sesuai, sehingga timbul protes dan unjuk rasa. Lalu dorongan kebutuhan ekonomi. Tingginya tingkat kebutuhan mendorong seseorang pertahankan kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat memicu penyimpangan. Contohnya, seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai pendapatan. Bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidupnya? Dengan cara merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Itu adalah faktor kebutuhan ekonomi. Atau dia bisa melakukan penyimpangan, yaitu sebagai pelacur dan lain sebagainya.
9. Pengaruh lingkungan dan media massa. Di sini media massa sangat berperan banyak untuk mempengaruhi pola pikir seseorang dan tingkah laku seseorang, di mana seseorang melihat secara langsung yang terjadi di media massa lalu meniru dan mengikutinya. Lalu pengaruh lingkungan seperti dengan membuat kawasan kumuh, kota-kota besar, lokalisasi daerah remang-remang atau rawan kejahatan, lalu daerah mangkalnya preman. Itu akibat juga pengaruh dari media massa juga, di mana masyarakat melihat bahwa daerah remang-remang itu bisa memicu kejahatan. Jadi dibuatnya pula daerah seperti itu untuk rawan kejahatan. Lalu daerah mangkalnya preman. Di setiap film kan ada preman-preman yang mangkal untuk menadah atau memeras seseorang. Nah, itu ditirukan oleh seseorang juga. Lalu keinginan untuk dipuji. Yang 10, keinginan untuk dipuji ini maksudnya di mana seseorang ingin terlihat wah di masyarakat, ingin dipujinya, tetapi apa yang dilakukan itu salah. Dia melakukan tindakan itu di luar nilai-nilai dan norma di masyarakat. Contohnya kenakalan remaja, lalu trek-trekan dan lain sebagainya, membuat tato, anak pang dan lain sebagainya. Yang ke-11, ketidaksanggupan menyerap norma, di mana individu tidak sanggup menyerap atau menginternalisasikan tata nilai dan norma kebudayaan yang berlaku dalam dirinya. Hal ini terjadi jika seseorang mengalami proses sosialisasi tidak sempurna di lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak harmonis. Contohnya ini keluarga yang broken home. Lalu masyarakat tidak harmonis, masyarakat yang sering terjadi bentrokan. Jadi individu-individu atau kelompok-kelompok tersebut tidak bisa menyerap mana yang baik, mana yang buruk. Bila masyarakat sering terjadi bentrokan, tentu dia menimbulkan rasa ingin unjuk rasa. Dan juga bila masyarakatnya itu melakukan penyimpangan, dia pun ikut menyimpang. Itu namanya ketidaksanggupan menyerap norma, karena dia tidak bisa membedakan nilai dan norma kebudayaan yang berlaku. Nah, yang ke-12, kesalahan dari keteladanan pemimpin, di mana masyarakat memandang pemimpin itu adalah seseorang yang dipandang baik. Tapi bila pemimpinnya berbuat buruk, sehingga timbul namanya bersifat paternalistik dengan pola-pola hubungan yang bersifat patron-client. Maksudnya perbedaan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang, sehingga menimbulkan pola hubungan yang tidak sesuai dengan tindakan individu. Nah, contohnya penyakit-penyakit kronis yang bisa menyakiti para pemimpin seperti KKN atau ditiru pula oleh warga masyarakat. Karena biasa pemimpin itu korupsi atau KKN, sehingga warga masyarakat di bawah-bawah pun, pejabat-pejabat rendah pun mengikutinya. Udah biasa kok korupsi oleh para pemimpin, kenapa kami tidak? Nah, lalu yang ke-13, memiliki misi membangun masyarakat. Di sini pelaku menyimpang ini dimiliki orang yang punya integritas tinggi. Nah, mereka siap berkorban apa aja agar misi berjalan dengan baik. Nah, contohnya, misalnya pemimpin kita ingin warga masyarakatnya sejahtera, tetapi tidak mempunyai tunjangan dana dari pemerintah, sehingga dia melakukan korupsi atau apapun. Itu namanya memiliki misi membangun masyarakat. Itu pernah terjadi di beberapa daerah, di mana seorang menteri, dia berasal daerah tertentu, ingin memajukan daerahnya, lalu dia mengadakan korupsi. Nah, lalu 14, lingkungan fisik dan alam, di mana lingkungan fisik yang terbatas atau alam yang terbatas untuk dikelola, sehingga orang bersifat untuk menyimpang, di mana tidak adanya air atau sumber pangan yang ada. Lalu bentuk-bentuk pelaku menyimpang, ini sudah kita jelaskan juga di kelas 1 pada semester 2. Nah, bentuk-bentuk penyimpang ada berdasarkan tindakannya, yaitu penyimpangan primer dan sekunder. Penyimpangan primer itu adalah penyimpangan yang bersifat sementara yang bisa ditoleransi. Contohnya, maling pena itu bisa ditoleransi, atau mencuri sendal itu bisa ditoleransi. Lalu penyimpangan sekunder, penyimpangan yang tidak bisa ditoleransi, di mana penyimpangan itu dilakukan berulang-ulang. Nah, misalnya dia mencuri sendal, itu bisa ditoleransi dia sekali atau 2 kali. Tetapi kalau udah 10 kalinya dia mencuri sendal, itu tidak bisa ditoleransi lagi. Nah, atau seperti dia
melanggar lalu lintas. Sekali bisa ditoleransi, tetapi kalau berkali-kali dia tidak bisa ditoleransi lagi. Itu namanya penyimpangan sekunder. Penyimpangan berdasarkan sosiokultural, berdasarkan lingkungan dan kebudayaannya. Yang pertama adalah penyimpangan individu. Penyimpangan dilakukan oleh sendiri. Contohnya, maling kereta teman sendiri, maling ATM sendiri. Pokoknya dia bersifat sendiri. Lalu penyimpangan kelompok, dia penyimpangan yang bersifat kolektif atau bersama-sama. Contohnya mencuri bersama-sama, merampok secara bersama-sama. Lalu penyimpangan situasional, penyimpangan ini berdasarkan situasi yang terdesak. Contohnya mencuri karena lapar. Contoh tadi penyimpangan situasional, karena situasi itu yang mendesak sehingga dia melakukan penyimpangan. Contohnya tadi dia mencuri karena lapar, atau melakukan prostitusi karena kebutuhan hidup, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, penyimpangan sistematik, yaitu penyimpangan melalui sistem tingkah laku disertai organisasi sosial yang khusus. Status sosial, peran-peran, nilai-nilai, norma, dan moral tertentu semuanya berbeda dengan situasi umum. Misalnya di sini contohnya perdagangan obat dilakukan oleh sindikat kelas kakap. Hal itu kan berbeda dengan nilai-nilai, norma, dan moral tertentu dengan situasi umum. Tapi itu dilakukan oleh organisasi khusus karena status sosial mereka berada pada tingkat atas. Mengapa orang pengedaran narkoba tidak pernah ditangkap pemimpinnya? Karena dia berada pada kelas sosial yang paling tinggi, bisa diapakannya saja hukum. Lalu penyimpangan berdasarkan sifatnya ada dua, penyimpangan positif dan negatif. Penyimpangan positif ini adalah penyimpangan yang memiliki dampak positif karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan perkayaan alternatif. Contohnya, pelaku menggunakan helm di atas mobil dengan bak terbuka. Seseorang hidup dalam lingkungan masyarakat yang belum lazim menggunakan perilaku penjalan kaki dengan menyeberang jalan zebra cross. Itu adalah penyimpangan yang positif. Atau suatu lingkungan masyarakat masih seenaknya menyeberang jalan di sembarang tempat, itu sebenarnya positif, tetapi bagi masyarakat bersangkutan dianggap aneh atau bahkan menyimpang. Nah, ataupun perempuan sebagai supir taksi, itu pun positif. Nah, jadi yang positif ini dia berdampak positif bagi masyarakat, menginovatif dan kreatif, memperkaya alternatif. Tetapi bagi masyarakat itu menyimpang, tapi masyarakat tertentu dianggap itu tidak menyimpang. Nah, lalu penyimpangan negatif, penyimpangan yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati bersama dan ditinjau dari norma manapun, perilaku tersebut tergolong perilaku yang tidak dipatut dilakukan, bersifat negatif. Contohnya membunuh, lalu kumpul kebo, dan lain sebagainya. Lalu penyimpangan yang ditimbulkan, akibat yang ditimbulkan ada tiga. Pelaku menyimpang yang merugikan, destruktif bagi orang lain. Itu masuknya adalah di mana penyimpangan itu merugikan orang lain atau menghancurkan orang lainnya dalam berbelanja, mengurangi timbangan orang lain, lalu menjamret, lalu mencuri, merampok. Lalu pelaku menyimpang yang merugikan diri sendiri tetapi tidak merugikan orang lain secara langsung. Nah, contohnya mengkonsumsi narkoba itu kan akibat diri sendiri, minum minuman keras, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pelaku menyimpang yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itu maksudnya di mana dia merugikan diri sendiri juga dan orang lain. Contohnya kebut-kebutan di jalan raya, tidak mengindahkan rambu lalu lintas, dan sebagainya, sehingga terjadi kecelakaan. Orang lain rugi, dia pun rugi karena terjadinya kecelakaan tadi. Lalu yang kelima, penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual ini terdiri dari homoseksual, lesbianisme, transseksual, pedofilia yang sudah kita pelajari di kelas 1 ya. Nah, kumpul kebo, perzinahan, dan sebagainya. Penyimpangan seksual inilah penyimpangan yang berlainan dengan nilai-nilai norma agama. Sampai di situ dulu materi kita tentang materi perilaku menyimpang. Minggu depan kita bahas lagi tentang kejahatan. Nah, mudah-mudahan kalian paham yang Ibu jelaskan. Semoga kalian hari ini sehat walafiat dan tetap menjalankan aktivitasnya sebagai pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan kalian menyelesaikan tugas apapun
yang berbentuk dari guru dan menyelesaikan juga tugas dari ibu yang belum selesai. Mohon kirim ke WA. Jangan tanya tugas saya apa bu, saya apa bu. Lihat di grup WA daringmu apa yang belum tugas dari ibu, kerjakan dan kirim ke WA pribadi ibu. Nah, tugas hari ini kalian buat contoh-contoh dari pengertian semua bentuk-bentuk perilaku menyimpang tadi. Kan bentuk-bentuk perilaku menyimpang ada 5, tapi dari 5 itu terbagi lagi berbagai macamnya. Nah, macamnya tadi itu dijelaskan pengertiannya, lalu contohnya apa masing-masing dari bentuk-bentuk tadi. Kan ada berdasarkan tadi sifatnya negatif, positif. Apa pengertian, apa contohnya. Berdasarkan dari sosiokulturalnya ada individu, sistematis, situasional, kelompok. Nah, apa pengertiannya, apa contohnya. Begitu maksudnya. Kirim ke WA ibu paling lambat nanti jam 5 sore. Nggak ibu baca kalau melalui messenger, karena messenger ibu terlalu penuh, ibu tidak bisa lagi membedakan mana tugas yang lama dan tugas yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa kita minggu besoknya lagi.